Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa rahimakumullah, pecinta channel Doa Terus, insya Allah pada video kali ini kami akan memberikan cara menggunakan surah Yusuf ayat 4 sebagaimana yang tampak di layar ini untuk menundukkan hati seseorang, hati masyarakat atau siapapun yang kita inginkan agar mereka diberikan oleh Allah kecondongan hati kepada kita. Surah Yusuf ayat 4 ini sudah terkenal, namun yang beda dari video kali ini adalah kita akan memperbaiki cara membaca dan menelisik arti atau maknanya, sehingga dalam mengamalkannya, pertama kita mendapatkan pahala, per huruf kita diberi ganjaran oleh Allah yaitu 10 kebaikan. Dan insya Allah akan kita petik, akan kita terima hasilnya besok pada hari kiamat, di mana dengan membaca Al-Quran seperti ini, maka Al-Quran besok dari kiamat ketika gonjang ganjingnya hari kiamat di hadapan kita menghadap Allah, Al-Quran akan hadir sebagai penolong kita. Kemudian kita juga akan mendapatkan ridho Allah, yaitu dengan mentadaburi tilawah dengan ayat-ayatnya. Namun kita membacanya harus betul sesuai dengan kaidah tajwid yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Sebelum mengamalkannya, sebelum praktek amalannya, kita perbaiki dulu bacaannya, kita ketahui maknanya agar lebih barokah. Barokah dunia dan akhirat bagi kami dan bagi para pemirsa semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah meridhai usaha kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Para pemirsa, ayat Al-Quran kita sebelum membacanya diperintahkan oleh Allah untuk minta perlindungan dari setan, yaitu dengan lafaz A'udzu billahi minasyaitonir rajim, artinya hamba berlindung kepada Allah dari godaan, dari gangguan setan yang terkutuk. Lalu lanjut dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih, yang Maha Sayang kepada kita semua. Idz qala, ingatlah ketika berkata. Siapa yang berkata? Yusufu, Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada siapa? Li abihi, kepada ayahanda beliau. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub. Nabi Yusuf berkata kepada ayahandanya, yaitu Nabi Yakub, ya abati, wahai ayah anda tercinta, ini sesungguhnya aku ra'aitu, melihat, aku melihat 11 kaukaban, 11 bintang. Wahai ayahanda, inni ra'aitu 11 kaukaba, saya kok melihat ada 11 bintang, wasyamsa, dan juga ada matahari, wal qamara, dan ada rembulan. Saya melihat mereka, ra'aituhum, saya melihat mereka semuanya, li, kepadaku, sajidin, pada bersujud.
dengan mengetahui makna dari ayat yang kita baca, insya Allah barokah dan cepat terkabul apa yang kita inginkan. Jadi kita bertabaruk, oh ternyata seperti ini ya artinya. Semoga kita ikut mendapatkan kecipratan apa yang terkisahkan di dalam ayat ini. Nah, kita baca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال jadi tidak ada pantulan di sini, tidak boleh mantul. Idz qala salah karena ini bukan huruf qalqalah. Idz qala lamnya pendek. Idz qala Yusufu punya juga pendek. Li abihi hinya pendek. Ya abati tinya pendek. Idz qala Yusufu li abihi ya abati ditahan dengung gunah. Inni ra'aitu tunya pendek. Ra'aitu 11. Ini pendek semua. Ahada asyara pendek-pendek semua. Ra'aitu 11 kaukabau dengung. Kaukabau wasyamsa wal qamara ra'aituhum wal qamara pendek wal qamara ra'aituhum li sajidin إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Jadi karena kita berwirid atau mengamalkan ayat suci Al-Quran, maka praktek tajwid wajib diterapkan ya pada ayat-ayat yang kita baca. Dengan harapan semoga dengan tabaruk atau mengharapkan berkah dari surah Yusuf ayat 4, di mana isinya adalah kisah tentang ketertundukan atau tunduknya 11 bintang, 1 matahari dan rembulan, yang dimana tafsirnya diantaranya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf, kemudian ayah dan ibunya semuanya tunduk kepada Nabi Yusuf. Tentu ini adalah kudrah irodah dari Allah, di mana Allah meletakkan kecenderungan cinta kasih di hati mereka kepada Nabi Yusuf. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa, Allah lah yang berbuat. Kita cuma berdoa, berharap, mengharapkan berkah, mengharapkan terkabulnya doa-doa kita dengan lantaran ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga bisa dipahami ya. Maka setelah kita tahu manfaat, cara membaca dan barokah dari Al-Quran, maka kita tidak perlu lagi pergi ke misalnya ke dukun atau ke orang-orang tidak jelas apa yang mereka amalkan. Kita sebagai muslim di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang kita bisa jadikan sebagai wasilah atau doa untuk agar Allah mengabulkan apa yang kita harapkan. Kita doa sendiri saja langsung menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang cara mengamalkannya seperti biasa, sholat 2 rakaat, wudhu yang sempurna ya, 3 kali, basuh muka 3 kali, tangan 3 kali sebagai sunnah Rasul. Kemudian sholat 2 rakaat lebih utama dilakukan pada sepertiga malam yang terakhir atau setelah tidur. Kalau tidak bisa bagaimana? Setelah Isya. Jadi setelah Isya sholat sunnah 2 rakaat namanya sunnah
ba'diyah isya, kemudian sholat sunat 2 rakaat lagi, sholat sunat hajat khusus agar Allah mengabulkan doa kita. Lalu kita baca ini ya 21 kali. Dibaca dengan tartil, dengan merenungi artinya, meresapi maknanya, seraya berharap semoga Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Sekali lagi, tidak ada doa khusus setelah membaca ini, cukup ini diamalkan, dibaca 21 kali dengan niat ya, sekali lagi dengan niat, dengan tujuan, dengan hajat, semoga barokah dari bacaan kita 21 kali tadi, Allah mengabulkan keinginan kita, yaitu Allah meletakkan rasa kecondongan, ketundukan, cinta kasih di hati orang yang kita tuju kepada kita. Jadi begitu ya harapannya kita membaca ini tabarukan dengan ayat-ayat Al-Quran, di mana Allah menurunkan Al-Quran itu adalah sebagai rahmat. Semoga dengan barokah surat Yusuf ayat 4 ini kita semua mendapatkan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas salah khilaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.